Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, sebagaimana dimintakan kepada saya untuk menjadikan pelajaran Ramadan kita ini mentadabburi surat atau ayat tertentu, saya pada hari ini mengajak kita untuk mendiskusikan surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali main-main. Sebuah permainan pasti ada berhentinya. Game pasti ada game over. Win or loss, kita menang atau kita kalah. Walahun, dia juga senda gurau. Dalam sebuah senda gurau, orang tidak perlu visi dan misi. Karena senda gurau itu ujungnya adalah, atau langkahnya atau situasinya adalah hanya only pace the time, menghabiskan waktu. Ya, dan biasanya itu pekerjaan dari orang yang dia tidak tahu sedang akan membuat apa. Sementara dijelaskan dalam ayat ini juga waladdarul akhirah, sementara negeri akhirat khair, dia lebih baik, lilladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Nah, saya mau ajak kita mendiskusikannya ini adalah kenapa Allah bilang afala ta'qilun? Kenapa enggak berpikir kalian? Nah, kira-kira begitu. Kalau pakai bahasa orang Medannya mungkin kasar bahasanya, apa enggak punya otak kalian? Nah, itu bahasa orang Medan itu kalau apanya. Lama kita sulit bisa untuk mendapatkan penterjemahan, karena nanti dalam surat Al-Hadid ada lebih jelas lagi. Innama, kalau di sini wa mal hayatud dunya. Dalam surat Al-Hadid innamal hayatud dunya. Di situ lebih ditegaskan. Enggak ada itu. Di hidup dunia itu cuma la'ibun wa lahun wa tafakhur wa takasur. Nah, begitu dia. Bangga-banggaan, lomba-lombaan. Ada orang punya satu batu akik, terus yang satu lagi bilang, kau baru satu, aku udah dua. Yang satu bilang, kau dua, aku 4. Yang satu bilang, kalian 4, aku udah 50. Yang satu bilang, aku cuma 1, tapi yang 50 itu masih jauh lebih murah dari yang aku punya. Nah, itu dia. Takasur, tafakhur. Tafakhur itu artinya apa? Sombong-sombong, merasa hebat. Ya kayak begitulah dunia. Kita mau kaya, kerja, lelah-lelah, capek, cari makan. Ya. Kita mau punya jabatan. Nah, dunia ini punya karakter yang unik dia. Dia tidak suka, dia tidak mau, dia tidak peduli kita ini orangnya takwa atau tidak. Itu pula dunia. Makanya tadi kalau bahasa Qur'annya waladdarul akhirah khair lilladzina yattaqun. Jadi siapa orang yang bertakwa? Nah, itu dia. Karena kita sedang bicara Ramadan. Tapi sebelum saya ke sana, dunia ini contohnya duit. Duit ini tidak peduli. Siapa yang bisa dapat dia dengan cara apapun dia mau. Mau nyuri, mau nyopet, mau ngerampok, mau membunuh, mau korupsi, dia enggak peduli. Bahkan dia lebih suka sama orang yang licik. Jadi kalau licik dia lebih apa? Jabatan juga begitu. Ya, makanya kalau mau dunia pakai nafsu. Kalau mau akhirat pakai takwa. Nah, ini bedanya. Jadi apa sumber daya yang harus kita olah untuk kemudian mengambil dunia sepuas-puasnya? Nafsu. Tapi ternyata nafsu tidak pernah puas di dunia. Karena memang Allah tidak menciptakan nafsu dengan karakter bisa puas dalam kehidupan dunia kita. Kenapa? Karena kepuasan nafsu itu hanya dijanjikan Allah surga. Kenapa? Surga itu adalah kenikmatan yang enggak bisa dibandingkan dengan dunia ini, kata Allah. Kalau kau angkat satu telunjukmu, kau celupkan ke dalam lautan, kemudian kau tarik kembali, maka sisa air yang ada di telunjukmu itu adalah kesenangan dunia, sementara lautan itu adalah kesenangan surga. Cuma mana membandingkan? Ya. Cari dunia ini. Bapak kalau mau duit lebih banyak, Bapak harus berusaha lebih kuat. Kenapa? Karena memang yang kita mau kan dunia. Ambillah itu dengan cara.
Tapi kalau mau akhirat, luar biasa. Ini yang mau kita bandingkan. Afala ta'qilun? Ayo kita buat banding-bandingan. Siapa orang paling kaya? Kita buatlah masih Bill Gates lah. Bill Gates bisa nggak membeli Amerika? Jadi semua sumber daya, tanah, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya, serta orang-orang di Amerika, bisa nggak dia beli? Saya yakin dia tidak bisa beli. Kalau gitu, kekayaan Bill Gates itu terbatas. Artinya begini loh, kalau kita mau minta sama Allah, cuma memang jangan lupa, kalau dunia dia akan berhenti dengan peristiwa kiamat, dunia ini selesai. Tapi kalau Allah pemilik dunia, dia juga pemilik akhirat. Maka ketika dia berjanji dan janjinya tidak kita temukan di dunia, tuntut di akhirat. Karena dia la yukhliful mi'ad, dia tidak pernah menyalahi janji. Sehingga jangan takut. Ada pejabat, ada pengusaha, ada penguasa berjanji sama kita mau melakukan kebaikan, belum dipenuhnya mati dia. Gimana caranya? Nuntut di akhirat dan tidak bisa lagi. Karena dunianya sudah selesai. Atau enggak usah mati, berhenti dia dari jabatannya. Proposal yang sudah berjalan begitu panjang tuh tinggal dieksekusi, berhenti dia. Akhirnya pejabat baru bilang apa? Tidak, saya mulai dari nol lagi. Wah, capek sekali dunia ini. Ternyata Allah menjanjikan sesuatu yang berbeda. Oh, kalau tadi saya bilang Bill Gates itu dengan kekayaannya seperti itu, mau nggak? Tidak ada satu manusia sepanjang sejarah dunia ini yang bisa menguasai dunia ini semuanya. Tidak ada. Tapi Allah mau kasih itu sama kita. Kau bisa menguasai, bisa memiliki dunia dan isinya kalau mau. Tiap hari ku kasih seharga dan senilai itu. Bagaimana caranya? Laksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Itu harganya jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Jauh lebih mahal. Wah, tiap hari Allah kasih. Coba bayangkan dengan kekayaan yang jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Sekarang begini aja. Kita di Indonesia, mana tujuan wisata paling glamor di muka bumi sekarang? Ada yang bilang Maldives. Maldives itu ada satu negeri muslim, negerinya kecil, tapi banyak lokasi wisata yang luar biasa indahnya, dengan harga yang relatif tidak bisa terjangkau dengan ukuran orang-orang biasa, dan banyak bangunan-bangunan yang didirikan di atas air. Kalau mau dibilang jannat tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai. Jika Maldives itu luar biasa, itu Allah menjanjikan kekayaan yang jauh lebih mahal dari dunia dan isinya kalau kita mengerjakan bukan kalau kita masuk surga, bukan, kalau kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh tiap hari. Artinya semua kekayaan tempat wisata paling cantik dapat kita. Semua kekayaan orang kaya di muka bumi dapat kita. Caranya Allah tidak suruh kita kerja keras. Allah suruh kita cuma membangun ketakwaan. Tapi itu jangan pahami bahwa itu kita miliki hari ini. Karena tadi dibilangkan air yang melekat di jari telunjuk kita itu adalah kesenangan dunia, sementara surga itu adalah lautan itu. Ini dahsyat ini sebenarnya. Dunia berlalah, tapi ada akibat. Ketika seorang melakukan surga tidak mau diambil dengan cara licik, tapi dunia mau. Orang bisa berbohong, dia bisa dapat dunia, tapi surga tidak bisa mau dibohongi. Nah, persoalannya takwa adalah sumber daya yang harus kita punya untuk bisa merebut 2 kesenangan. Karena ternyata kalau kita baca Quran, syarat negeri ini sukses itu adalah amanu wattaqau. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Itu pernyataan Allah dalam Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu bukan di sepetak masjid ini, Pak. Saya sering kali membuat ilustrasi belakangan ini begini, bahwa kalau kita sholat, Bapak direktur, Bapak manajer, Bapak ya apapun jabatan kita di kantor, di sini kita nggak boleh bawa jabatan itu. Di sini kita manusia yang menjadi hamba. Bongkar
Boleh pakai baju direktur, boleh pakai baju presiden, boleh pakai baju gubernur, boleh pakai baju jaksa, polisi, hakim, tapi berdirilah sebagai hamba, titik. Dan jangan lakukan aktivitas apapun kecuali atas perintah Allah. Berdiri, rukuk, sujud, dan semuanya itu sama. Kemanapun kita pergi di negeri manapun kecuali yang agamanya beda, ya, kita akan tetap sholat dengan cara yang sama. Artinya ibadah ini unik. Lain halnya dengan haji. Kalau haji orang masih bisa berangkat sebagai presiden dan mendapat fasilitas presiden, tapi dia tidak boleh melakukan atau berpakaian dengan pakaian presiden. Dia tidak boleh melakukan pekerjaan presiden selama 4 hari atau 5 hari pelaksanaan ibadah haji. Tapi dia boleh jadi presiden di situ. Tapi berhenti dari kerjaanmu sebentar. Beda sama puasa. Puasa ini malah kita dilarang berhenti dari jabatan kita. Terus dan tetaplah berada di sudut-sudut posisi hidupmu itu dan lakukan semua pekerjaan fungsionalmu itu sehingga disitulah kau bisa mewujudkan takwamu. Karena kalau di masjid maling juga soleh. Persoalannya di luar masjid. Kalau seorang maling cari makan dengan cara mencuri, kalau dia sudah terbangun takwanya maka dia akan tenerang. Takwa itu akan menggeser orang untuk mengetahui antara beda baik dengan beda yang salah. Jadi takwa ketika berada dalam pekerjaan, kita hanya akan mengerjakan pekerjaan itu dengan kualitas highest, paling tinggi atau the best, dan itu tidak bisa tidak kecuali dengan mengikuti guidance yang Allah kasih. Oke. Seorang ulama, biasalah ulama kalau zaman dulu itu enggak tampil mewah. Kalau sekarang kan banyak ustadz itu glamor tampilnya. Nah ini seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Satu hari dia pergi ke pasar. Biasa di zaman itu masih banyak budak-budak dijual. Jadi dia pergi ke tempat penjualan budak perempuan yang kelasnya menengah ke atas. Ada seorang budak perempuan yang sedang ditawar dengan harga yang tinggi sekali. Malik bin Dinar tunjuk tangan, aku mau beli. Budak perempuan ini melihat ke arah dia dan tidak yakin bahwa dia bisa beli ini. Dan orang yang menawar, yang melelangkan juga bertanya, bisa bayar berapa Pak? Aku bisa bayar dia dengan 2 biji kurma atau bahkan 1 biji kurma, dan tolong pahami bijinya aja. Bukan daging kurmanya, bijinya aja. Itu pun kayaknya masih lebih mahal, kalau ada yang lebih lagi kecil, itulah dia. Dipikir orang dia ini gila. Aku serius, aku mau beli. Kau jangan kau sepele lihat aku, kata dia kepada perempuan ini yang tertawa-tawa karena perempuan ini cantiknya luar biasa. Gitu. Mana majikanmu? Karena dia merasa ini peristiwa lucu. Oke, sini, mari saya antar ke majikan saya. Diantar ke majikan. Majikan dia bilang, Mas atau Pak, lihat, dia mau beli saya. Tengok penampilannya, dia mau beli saya. Si majikan juga tersenyum dan tertawa karena dia tidak kenal kepada Malik bin Dinar. Dia tanya, kau punya duit rupanya? Punya. Berapa kau mau bayar dia ini? Saya sudah bilang sama dia, saya mau bayar dia 2 biji kurma atau 1 biji kurma dan itu bijinya saja. Memang gila lah kau. Enggak, aku tidak gila, aku serius. Kau rasa itu masih kemahalan bayar dia? Makin heran orang. Cobalah dulu. Karena terus terang, aku punya perempuan yang jauh lebih hebat, lebih cantik dari dia. Maka aku berani tawar. Coba, ini perempuan yang kau rawat, kau jual berapa ini? Sekian ribu dinar. Sekian ribu dinar. Perempuan kayak gini kau jual sekian ribu dinar. Kau tahu ini? Ini kalau nggak mandi sekian hari bau ini. Itu kalimat Malik bin Dinar. Ini masih buang air ini kan? Kotorannya pun bau ini. Ini perempuan masih ingusan, hidungnya masih berkotoran, telinganya masih ada kotoran, giginya kalau nggak dirawat bau dan menempel, bau busuk di situ. Akhirnya semua makin terdiam. Ini perempuan masih ada ngambeknya, masih ada marahnya.
masih mungkin melakukan ketidakbenaran. Sementara perempuan yang kubilang itu, kata dia, adalah perempuan yang tidak pernah buang kotoran. Yang kalau dia keluar ke bumi, matahari pun malu bersinar, karena sinar dia jauh lebih tinggi dari sinar matahari. Yang tahu kau cuma terbuat dari darah, daging, air. Perempuan yang kubilang adalah perempuan yang terbuat dari za'faran. Za'faran itu satu minyak wangi. Kemudian dari bahan-bahan bermutu. Yang kecantikannya ini ada tuanya, ini paling berapa tahun bisa cantik ini. Habis itu dia selesai. Nah, perempuan yang kubilang itu adalah perempuan yang tidak pernah mengalami masa tua dan tidak pernah melihat laki-laki kecuali aku, suaminya. Makin heran orang, ini perempuan dari mana yang dibilang? Dan kau tahu berapa harga perempuan yang kubilang itu? Hanya 2 butir kurma. Maka itu aku berani tawar dia, paling tinggi 2 butir. Ternyata dia tidak semahal perempuan yang aku beli. Kau tahu siapa yang kumaksud itu? Hurun 'ain. Hur itu artinya perawan yang mata ini selalu sejuk melihatnya. Itulah bidadari di surga. Dan membelinya tidak bisa dengan duit yang kalian punya. Kenapa aku bilang 2 butir kurma? Karena Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang memberikan infak dengan 2 butir kurma, maka dia akan mendapat bidadari dari surga. Allah tidak jual surga itu dengan duit, tapi Allah jual surga itu dengan keikhlasan kita, ketulusan kita dalam membelinya. Sehingga 2 rakaat sebelum subuh yang dikerjakan dengan tulus, harganya adalah dunia dan isinya. Allah tidak peduli. Kurma yang insya Allah, kurma, Bapak punya kurma, pada waktu berbuka Bapak sengaja, walaupun ini acara buka bersama misalnya, Bapak sengaja bawa kurma dari rumah. Terus begitu datang berbuka atau sebelum berbuka, Bapak keliling memberikan dari tangan Bapak kepada orang, tanpa mempedulikan siapa Bapak di hadapan mereka, tapi mempedulikan apa yang dijanjikan Allah kepada Bapak kalau memberi mereka. Itu yang saya maksud dengan bahasa ketulusan. Makanya Allah mengatakan waladdarul akhir khair, dia jauh lebih baik. Dunia ini capek Pak, ada pensiunnya. Kita bangun rumah besar sama Allah harganya kecil, nggak ada. Bahkan ada satu hadis mengatakan sebesar apapun rumah kita itu di hadapan Allah, itu cuma kuburan kalau tidak ada sholat dan orang baca Quran di dalamnya. Mau ada tamannya, mau ada kolamnya, mau ada segala kekayaan di dalamnya, Allah tidak pandang itu rumah. Allah pandang itu kuburan kalau tidak ada orang sholat sama orang baca Quran di situ. Jadi jangan pernah mengira harga diri kita tinggi kalau kita cuma mendapat kedudukan dunia. Harga diri kita tinggi di mata Allah ketika kita mampu membangun ketakwaan di dunia ini. Nah, ini pelajarannya nggak panjang, cuma ini saja. Artinya, kalau kita mau memperhatikan, bangun ketakwaan. Cuma, sama seperti tadi seorang bertanya kepada saya, Ustaz, ini baru saya jawab tadi sebelum kita mulai. Apakah jika saya tidak bisa menahan marah saya dalam bulan puasa, maka puasa saya tidak sah atau batal? Saya jawab begini, bahkan puasamu itulah adalah obat bagi marahmu. Bahkan puasamu itu adalah obat bagi semua kejahatan yang kau lakukan. Dan jika kau merasa obat ini belum begitu mujarab, maka sebenarnya kau tidak bermasalah pada puasamu, tapi pada keimananmu kepada Allah. Itu yang harus kau lebih kuatkan. Bagaimana cara menguatkan keimanan kepada Allah? Dengan melihat, mengetahui harga dirimu di hadapan Dia. Apa harga diri kita di hadapan Allah? Harga diri kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebenarnya sudah siapkan itu tiket masuk surga untuk kita, karena kita sudah dihargakannya itu. Coba sekarang mau ambil nggak tiket ini? Kenapa? Karena yang membuat kita jadi nggak ngambil itu adalah nafsu dia lebih tertarik dengan semua kesenangan dunia. Nggak apa-apa, silakan, pasna ma syi'ta, ambil semuanya sukamu. Tapi kita tunggu, dia pasti mati. Sehingga rekeningnya akan dibagi-bagi sebagai warisan. Rumah dan tanahnya akan dibagi-bagi, karena tidak ada orang mati yang selera lagi dengan harta, jabatan, dan kesenangan hidup.
Disitulah makanya saya anjurkan Bapak kalau tertarik, kalau ada waktu, bukan nanti di YouTube, ada satu video yang cukup bagus, judulnya The Meaning of Life, arti kehidupan. Saya sarankan kalau nanti ada di mana internet bisa dibuka, dia sudah ada subtitle Indonesianya, sudah ada. Jadi itu berbahasa Inggris, dan ini kabarnya tidak sedikit orang masuk Islam setelah melihat video ini. Ada beberapa bintang film Hollywood yang menyatakan diri Muslim setelah dia merenungkan video ini, dan terus terang saya menangis melihat video ini. Ujung video ini cuma satu kalimat, keywordnya sederhana: jangan setelah kematian datang lah baru kau tahu arti atau makna kehidupan. Jadi dia menceritakan tentang perburuan orang dengan semua tingkah kehidupan. Ada yang cari duit, ada yang kemudian setelah stres cari duit, lantas dia pergi ke alkohol, dia pergi ke narkoba, dia pergi ke seks. Tapi ternyata dia tidak dapat ketenangan, dan terus menerus seperti itulah hidupnya. Sementara Allah menawarkan ketenangan, dan kemudian dia tidak peduli. Padahal Allah mengatakan waladarul akhirah lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat itu sebenarnya jauh lebih kekal. Kalian mau apa? Nafsu kalian mau apa? Mau seks? Surga menyediakan seks yang jauh lebih kekal dari seks yang kalian inginkan di dunia. Seorang penghuni surga di saat pertama dia melihat istrinya, dalam satu riwayat diceritakan, dia terpana begitu lama. Tahu berapa lama dia terpana, Pak? 40 tahun. Cuma nengok muka istrinya aja. Kenapa? Belum pernah dia melihat kecantikan perempuan dimanapun di muka bumi yang seperti itu. Bapak jangan takut, lama kali Ustaz nanti cepat, nggak ada matinya, jangan takut. Ya, mau ngapain Bapak sama istri Bapak? Mau ngapain? Maaf ya, ini siang Ramadan, saya tidak sedang merusak kita. Hubungan suami istri yang dilakukan penghuni surga di surga itu 70 atau 40 atau 70 kali lebih dari hubungan suami istri yang dilakukan di muka bumi, kenikmatannya. Dan mereka bisa melakukan sepanjang mereka suka. Artinya nggak berhenti mau ratusan tahun terserah. Kenapa? Nggak ada matinya lagi. Subhanallah. Rumah kita itu nanti di surga dialiri 4 mata air, masuk dari bawah tanah rumah kita, dan kita bisa melihatnya. Saya pernah lihat rumah yang dia buat kolam di bawah, Pak. Jadi lantai itu di bawahnya nampak ikan. Buat yang sepetak kecil itu udah mahal kali, saya yakin itu. Tapi di surga Allah sediakan rumah dengan 4 mata air, susu, arak, air putih tawar, sama apa satu lagi? Madu. Dan itu mengalir. Jangan bayangkan madu kita, susu kita, arak kita, air tawar kita. Air yang ada madunya itu punya ikan yang khas, hidup di air madu. Air yang susu, maka dia ada ikan yang khas, hidup di air susu. Ya, udah nggak usah bayang-bayangin sekarang. Kita berdoa kepada Allah dan kita yakin bahwa kita salah satu penghuni surga itu. Tapi apa yang bisa membuat kita masuk surga? Lihat nanti surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada kedudukan Tuhan, takut, ada ketakutan kepada Allah, sehingga di mana posisi kita tetap takut sama Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan nafsunya dari keinginan yang tidak terkendali itu, maka surga ma'wa tempat tinggalnya nanti. Jadi kata kunci untuk bisa mendapatkan surga Allah ternyata adalah takwa. Itu keywordnya. Dan bertakwalah pada waktu kita buang air, bertakwalah waktu kita sedang makan, bertakwalah waktu kita mandi, bertakwalah waktu kita menjalankan peran sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai apapun. Tunjukkan kualitas takwa. Apa takwa di situ? Kita tunduk kepada apa maunya Allah. Nafsu kita ikut apa maunya Allah. Kalau Allah bilang jangan, aku punya sesuatu yang lebih baik dari itu, pulangkan itu sama mereka, maka kita akan ikut maunya Allah. Itu takwa. Dan ini berat. Saya menutup ceramah dengan satu kalimat. Kadang menunjukkan beratnya bertarung sama nafsu kita sendiri saja. Ada bapak yang sudah tidak mau lagi sahur, tadi malam sudah tidak sahur, dengan dalih bahwa udah makan malamnya, atau mengatakan bahwa tahan kok perutku, udahlah kalian nanti yang sahur.
Ada orang yang dia hari pertama puasa, sahur, hari kedua sahur, hari ketiga sahur, hari keempat dia mulai tak sahur dan seterusnya tidak sahur. Kenapa? Dia kalah melawan keinginan nafsunya. Karena nafsunya lebih suka dengan tidur, nafsunya lebih suka mengikuti ngantuknya. Dia tidak mau bangun. Padahal sahur itu sebenarnya adalah latihan untuk biasa bangun sebelum subuh, supaya kita punya kebiasaan. Kenapa harus punya kebiasaan bangun sebelum subuh? Karena tiap jelang pagi Allah turun ke langit dunia dan dia tahu kita punya 3 persoalan. Kalau maaf ya, ini sekedar canda aja. Si jin itu ngasih berapa pertanyaan? Apa dia? Ku beri kau 3 apa 1? Kan ada jin yang apa itu di iklan TV itu. 3 apa istilahnya? 3 pilihan atau apalah. Nah Allah tahu kita punya 3 masalah. Apa 3 masalah? Kita punya keinginan. Kedua, kita punya masalah. Ketiga, kita punya salah. Dan Allah bilang, bicara sama aku. Keinginanmu, masalahmu dan salahmu aku selesaikan. Allah mau kita bangun sebelum subuh karena penawaran itu hanya ada sebelum subuh. Aku tahu kalian punya masalah, bicara. Aku tahu kalian punya dosa, minta ampunlah. Aku tahu kalian punya maksud dan keinginan, minta sama aku kaya. Ud'uni astajib lakum. Mau enggak? Ini yang nawarin bukan presiden. Ini yang nawarin yang punya matahari, punya bintang, punya galaksi, punya semesta ini dan punya akhirat itu. Dan inilah pemimpin yang luar biasa karena dia tidak hanya didatangi, siap didatangi kapan saja, tapi ternyata setiap malam dia mendatangi kita. Dan itu hanya terjadi sebelum subuh. Maka kita disuruh, dilatih untuk bangun. Jadi sahur itu sebenarnya bukan persoalan makan minum, tapi persoalan bisa bangun dan sudah segar untuk tune in dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia kenikmatan itu. Kalau tidak percaya nanti Bapak coba. Bapak bangun aja 4:30 kalau payah kali bangun. Udah seperti biasa, bangun, minum sebentar atau makan sebentar, oke, kemudian hamparkan sajadah. Sudah? Salat 2 rakaat, habis itu coba ceritakan dosa yang Bapak yakin karena dosa itu Bapak bisa masuk neraka. Minta ampun sama dia. Ya Allah, tidak ada yang tahu aku pernah berzina Tuhan. Dan sampai sekarang ini menghantuiku. Karena aku yakin bisa masuk neraka kalau kau tidak ampunkan. Aku tidak mau ini terungkap. Aku malu kalau nanti di mahkamahmu ini kau tunjukkan sama orang bahwa aku pernah berzina. Ya Tuhan, ampunkanlah aku. Bantulah aku untuk bisa menjaga diri tidak terjebak lagi. Coba, habis itu coba rasakan efek spiritualnya. Itu maksud saya. Ini masih dosa ya. Tadi ada 3 kan? Kau beri kau 3 permintaan. Pertama, kau punya masalah. Masalahmu apa? Aku sedang mengalami persoalan. Sepertinya jabatanku sedang dipertaruhkan. Aku bisa dijungkalkan. Aku bisa ini Tuhan. Aku minta tolong kepada Engkau saja. Cukup. Jadikan itu rahasia kita sama dia. Jangan pernah ceritakan sama orang bahwa kita sudah ngadu sama dia. Saya mau bilang, rasakan efek spiritualnya. Dan ini luar biasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.